Turki adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa. Di abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju dunia. Saat itu kekuasaan Turki Utsmani Ottoman menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Kekaisaran Turki Utsmani dibangun di abad ke-12. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di abad ke-12, suku Koi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin Genghis Khan. Selanjutnya, Sultan pertama dan berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Berdirinya kesultanan berawal pada paruh kedua abad 6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkmenistan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amudaya, Tabaristan dan Gorgan. Keruntuhan Kesultanan. Bangsa Turki kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masa Ghiyasuddin Abu Syuja Muhammad. Sebelum kejatuhan Seljuk, sekelompok orang dipimpin Sulaiman berimigrasi menghindari serangan Mongol. Kejayaan Kesultanan Utsmaniyah dikutip dari bahan online learning Uhamka. Kesultanan Utsmaniyah mencapai masa keemasan pada abad ke-16 di era pemerintahan Sultan Salim I. Sang khalifah fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukan. Sultan Salim I mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu payung kekuasaan. Pada abad 15-17, Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan Semenanjung Balkan. Runtuhan Kesultanan Utsmaniyah. Kemunduran Turki Utsmani terlihat setelah Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tahun 1566 Masehi. Kekaisaran ini tidak menemui pengganti yang tepat hingga pada akhir abad ke-18. Serangan negara lain makin gencar termasuk lewat pemikiran. Perang pemikiran menyebabkan munculnya nasionalisme Turki dan Arab yang membuat Turki Utsmani pecah. Setelah itu muncullah gerakan-gerakan yang menyatakan seluruh umat Islam berada di dalam satu payung pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Selain itu munculnya juga Mustafa Kemal Pasha yang mengadakan pembaruan mengacu pada Barat. Tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha berhasil menentukan kekhalifahan Turki Utsmani berganti Turki yang menerapkan sistem sekuler. Di bawah kepemimpinan Orhan Turki Utsmani meluaskan wilayah Eropa, mulai dari Bursa, Gallipoli, Nikopol, dan Kosovo dan Gallipoli. Pertama itu dari Bursa, lalu meluas ke daerah Gallipoli, Kosovo, dan Bulgaria. Lalu setelah itu Turki Utsmani belum bisa menaklukkan kekaisaran Byzantium. Konstantinopel dijadikan ibu kota oleh Turki Utsmani, namanya diganti menjadi Istanbul. Setelah dari Bursa, ibu kota Turki Utsmani digantikan menjadi Istanbul. Setelah Sultan Salim wafat, Sultan Sulaiman I naik tahta pada 1520. Di bawah kekuasaannya, Turki Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil di Mesir dan lembah Sungai Fusat hingga ke Gibraltar. Di Afrika Utara, pasukan Turki Utsmani menahan pasukan kerajaan Spanyol yang menyerang lewat lautan. Satu-satunya wilayah yang tak berhasil dikuasai Utsmani hanyalah Maroko. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bertanya? Saya. Gimana sajakah wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani? Dikit dulu ya, siapa lagi? Saya. Ya, Kila. Mengapa Utsmaniyah tidak melakukan Maroko? Ya, ada lagi yang mau tanya? Ya, Danu, aku Danu. Ya. Jangan jawab.
kekuasaan kerajaan Utsmani. Itu ada di jadi wilayahnya meliputi Eropa. Itu ada di Albania, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Yunani, Eritrea, Georgia, Kosovo, Yunani, Rusia, Rumania, Montenegro, Slovenia, dan Serbia. Jawab? Ya sih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Akila. Mengapa Utsmania tidak menaklukkan Maroko? Karena tidak perlu orang-orang Maroko sebagian besar menerima kekuasaan dari Utsmani. Selain itu, kekuatan Eropa seperti Spanyol dan Portugal juga tertarik pada kerajaan dan berjuang untuk menempatkan calon mereka sendiri di tanah Maroko. Utsmani daripada peluang dan orang-orang yang menduduki negara yang memiliki nilai ekonomi kecil dan tidak punya alasan untuk berada di sana selain untuk mengimbangi pengaruh. Iberia dapat dengan mudah menempatkan orang mereka sendiri di atas takhta yang Utsmania. Bakal dijawab ya. Terima kasih. Ya, sekarang ini bakal jawab dari Danu. Kenapa Konstantinopel berganti jadi Istanbul? Jadi tadinya Konstantinopel itu diganti sama Kekaisaran Ottoman menggunakan kata Istanbul yang berarti ke kota dalam bahasa Turki. Kata ini diadaptasi dari frasa Yunani ke kota atau Istanpolin untuk menggambarkan wilayah pusat kekuasaan baru Kekaisaran Ottoman. Secara bertahap, Istanpolin menjadi lebih banyak digunakan, tapi nama resminya tetap Konstantinopel. Sering berlalunya abad, bahasa sehari-hari berubah sedikit demi sedikit sehingga sebutan Istanpolin akhirnya menjadi Istanbul. Itu ngerti gak, Danu? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.